Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu wali murid kelas 1 dan 2 yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan ikut rapat Google Meet dalam rangka sosialisasi madrasah digital yang sebentar lagi akan dilonceng oleh divisi tim madrasah digital yang dikepalai oleh Bapak Kahasri, Bapak Muhammad Habibi Firdaus. Namun sebelum ini kami persilahkan kepada Bapak Sueb Prianto selaku Kepala Madrasah MI Kahasri untuk memberikan sambutan terlebih dahulu sepatah dua kata untuk supaya mengantarkan kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Kepada Bapak Kepala Madrasah Bapak Suprianto kami persilakan. Halo. Oke Bapak, monggo Bapak. Bisa dimulai. Saya Pak Rafiq ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Habibi, juga Pak Rafiq, juga semua wali kelas 1 dan kelas 2. Terima kasih pada malam hari ini sudah menyempatkan waktu untuk kita bertemu mengikuti rapat virtual ini, apalagi di malam Jumat. Ini pengorbanan yang luar biasa Bapak Ibu yang mau gabung. Biar tidak panjang karena nanti secara teknis biar Pak Bibi yang lebih banyak waktu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam hal ini, kita ingin mensosialisasikan tentang madrasah digital. Artinya ini eranya sudah era digital. Kalau ngomong industri sudah 4.0. Artinya kalaupun kita mau jual beli yang di toko malah kalah dengan yang online. Nah ini kita juga, madrasah kita juga ingin menuju ke sana, digitalisasi madrasah, di mana kalau kita bisa membagi digitalisasi madrasah itu ada dua, yaitu sistem pembelajaran dan sistem manajemen yang ada di sekolah. Sistem pembelajaran sudah kita lakukan, tuntutan zaman karena pandemi, akhirnya pembelajaran kita kemarin kita sudah ngalami dengan digitalisasi, dengan e-learning, dengan WA, dengan Google Form dan sebagainya, itu sudah digitalisasi pembelajaran. Yang sekarang ini kita ingin mengembangkan digitalisasi dalam sistem manajemen di madrasah kita. Artinya ketika data atau berkas-berkas atau dokumen yang sifatnya manual itu ternyata membahayakan, berbahaya, bisa hilang, apalagi nanti kena hujan, rusak, raport yang kayak apa namanya masih manual, masih berupa kertas, itu bisa hilang.
yang dalam hal ini nanti akan disosialisasikan. Kita bayar SPP, ternyata ada kasus kemarin problematika sudah bayar SPP katanya, tapi kok tidak dicatat. Kemudian bendahara kami minta bukti karena kalau memang sudah bayar, ternyata kwitansinya hilang. Yang di sekolah bendahara juga lupa nyatat atau lupa atau bayar ke siapa. Akhirnya itu yang juga menjadi motivasi kami agar sekolah kita MIK Hasri ini menjadi madrasah digital atau sekolah digital. Dalam hal ini kami sudah bekerja Hasri ini satu-satunya sekolah yang ada di Kota Probolinggo, baik tingkat madrasah maupun tingkat sekolah SD yang bekerja sama dengan pihak ketiga, namanya pihak IDN. Makanya Bapak Ibu sudah mungkin di aplikasinya sudah ada IDN, itu pihak ketiga yang kerjasama dengan kami, Infra Digital Nasional, yang kantornya ada di Jakarta. Kita sudah menjalin kerjasama dengan mereka, ya mereka membangun aplikasi-aplikasi digital, kita mencoba mengambil manfaatnya. Nah, ini satu-satunya sekolah di Kota Probolinggo MIK Hasri, Bapak Ibu. Dan ini proses. Nah, kita sudah berjalan kemarin dalam hal data siswa, Bapak Ibu diminta untuk mengisi data. Nah, itu sistem manajemen digital kita. Data yang ada di IDN atau digital itu Bapak Ibu bisa lihat, bisa pantau, bisa edit dan sebagainya. Nah, sehingga tidak akan hilang, akan tersimpan di situ. Kalau kertas mungkin hilang ya, tapi itu tidak akan hilang. Nah, yang sekarang ini kita sudah akan menuju juga kemarin ada info-info atau pemberitahuan kegiatan sekolah di situ kita bisa lihat. Nah, yang sekarang kita sudah mau ke menu pembayaran Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membayar apapun ke MIK Hasri, infak atau tabungan atau apa nanti itu kita sudah pakai ini jasa IDN digital ini. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu membayar, ya, maka Bapak Ibu tidak perlu minta kwitansi, bukti kepada bendahara. Bapak Ibu tinggal lihat di HP-nya, di IDN, sudah bayar enggak? Jadi uang diserahkan, tinggal menunggu sebentar biar bendahara mengupload, mengakses, kemudian Bapak Ibu tinggal lihat di HP-nya, di IDN itu, ada bukti pembayaran. Ya, oh sudah bayar, sudah di situ ada kwitansi digital. Kalau minta di print juga bisa, nanti bendahara akan nge-print. Misalnya tidak di print, Bapak Ibu sudah punya, ada di HP, ada di aplikasi. Nah, HP itu misalnya hilang ya, bisa diinstal pakai HP baru lagi, tidak akan hilang data itu sampai kapanpun, sudah tersimpan di digital. Nah, jadi ini keunggulan digitalisasi Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu punya foto-foto yang tidak pakai jilbab gitu, jangan dipasang di Facebook. Itu tidak akan hilang selamanya itu. Walaupun Bapak Ibu hapus, sudah ada yang download, akan tersimpan, akan terus tersebar. Itu digitalisasi yang harus kita jaga. Sama dengan ini, jadi tidak akan terjadi kwitansi saya hilang, tinggal buka HP. Wah, saya sudah bayar Bu Dwi, ini bukti pembayarannya. Nah, itu digitalisasi dalam hal ini, dalam hal pembayaran infak dan sebagainya ke MIK Hasri, kita sudah digitalisasi. Nah, ini nanti teknisnya bagaimana akan disosialisasikan oleh Pak Habibie. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Kemudian pembayarannya pun Bapak Ibu tidak harus, Bapak Ibu bisa bayar dari rumah. Wah, males ke sekolah ya, ini udah zamannya sekarang. Jadi bayarnya bisa dari rumah. Kemudian sudah masuk atau tidak, tinggal dilihat kwitansinya sudah muncul atau tidak. Nah, artinya kami yang dari pihak sekolah sudah bisa melihat juga. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Dan bayarnya ya banyak Bapak Ibu. Nanti fasilitasnya banyak biar dijelaskan oleh Pak Habibie secara teknis. Bisa bayar lewat Indomaret, bisa bayar lewat Alfamaret, bisa lewat GoPay ya, bisa lewat ATM, ya transfer ya M-banking dan sebagainya. Nanti teknisnya biar dijelaskan oleh Pak Habibie. Intinya kita mau madrasah kita lebih baik dan lebih baik. Kami yang ada di sekolah, yang ada di madrasah MIK Hasri ini, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang lainnya, intinya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu sekalian.
Ya dalam hal ini, dalam hal digitalisasi manajemen ini, kita ingin memberikan pelayanan terbaik. Sehingga kasus-kasus kemarin, jadi ada wali murid yang protes ke saya, Pak, saya sudah bayar, udah dicatat sama bendahara, saya suruh dicari kwitansi saya, sudah hilang. Nah, terjadi itu. Insya Allah ini sudah tidak. Tinggal buka HP, IDN-nya buka, ada kwitansi di situ. Itu Bapak Ibu. Intinya kami hubungannya dan mohon kerjasamanya, bahwa kami akan terus mengembangkan madrasah kita ini, madrasah MBK Hasri, agar lebih baik dan lebih baik lagi dalam hal lebih baik. Artinya dalam hal pembelajarannya kita sudah mengalami kemarin ya, kita sendiri yang akhirnya kewalahan, nggak mau yang online ingin tatap muka, ya akhirnya ke sana kewalahan sendiri. Kemudian di sistem pembelajaran yang ada di kelas-kelas, kita juga ingin mengembangkan bagaimana di kelas-kelas itu ada LCD ya. Sudah memulai Bapak Ibu. Saya akan membuat lab komputer yang biar anak-anak nanti paham tentang komputer juga, tentang digitalisasi yang komputerisasi ini. Kita sudah berusaha ingin membuat lab komputer yang karena masih terbatas ruangan, jadi saya masih mencanangkan lab komputer bongkar pasang. Saya sudah beli komputer kemarin sebanyak 7 buah. Nah, artinya targetnya itu cukup untuk satu kelas sampai 20, tapi bongkar pasang. Simpan hari, ketika mau dipakai bisa diangkat. Jadi bukan komputer CPU, tapi komputer all-in-one yang seperti laptop gitu. Yang untuk kelas 2, nah ini kabar gembira. Ya, tapi kayaknya sudah akan dipakai sih. Ini hawanya dingin. Kelasnya sudah kami AC, Bapak Ibu. Ya, yang kelas 1 masih tunggu dulu karena memang kami juga berusaha dengan keberadaan keuangan sekolah kami yang juga bahasanya banyak dibutuhkan. Itu kita bertahap. Artinya banyak dibutuhkan. Kami sedang membangun lantai 3 yang belum selesai. Kemudian kami alhamdulillah sudah bisa membeli tanah di selatan MBK Hasri. Bukan beli tanah, beli rumah. Rumah di selatan MBK Hasri sudah kita lunasi Bapak Ibu, sudah lunas satu rumah. Dan insya Allah satu rumahnya lagi juga akan kita beli untuk perluasan MBK Hasri sehingga halamannya lebih luas, nanti anak-anak lebih luas. Kemudian kita punya musola, punya lab komputer, punya perpus, ya, punya ruang UKS. Nah, itu yang selatan MBK Hasri Bapak Ibu. Satu rumah sudah terlunasi, satu rumah ini sudah proses DP. Yang mohon doanya mudah-mudahan MBK Hasri ya banyak rezekinya ke sana. Saya tidak ingin berpanjang lebar biar tidak lama juga Pak Habibie nanti teknis biar banyak waktu. Satu lagi Bapak Ibu, untuk pembelajaran tatap muka mulai hari Senin anak-anak suruh pakai seragam ya. Jadi tetap jadwalnya, prosesnya seperti itu, tapi sudah berseragam. Nah, jadi ini sudah bahasanya sudah resmi, sudah legal. Monggo nanti hari Senin anak-anak disiapkan seragamnya dari hari ini. Jadwal shiftnya tetap berlaku seperti itu. Kemudian dari masukan-masukan mengevaluasi PTM kami yang kemarin, tatap muka yang kemarin, ya kami coba biar pulangnya itu kalau anak berangkat masuk sudah bagus Bapak Ibu, tidak sampai terjadi kerumunan, sudah bagus. Jadi anak datang langsung diberi hand sanitizer, langsung masuk kelas, di kelas sudah ada wali kelas, itu sudah bagus, tidak terjadi kerumunan. Nah pulangnya kami dapat masukan, ini terjadi kerumunan pulangnya Pak. Nah kami insya Allah akan perbaiki dengan shift 3 pulang, kelas 1 dan 2 itu pulangnya jam 9.45, kemudian kelas 3 dan 4 pulangnya jam 10, kemudian kelas 5 dan 6 pulangnya jam 10.15, sehingga nanti tidak terjadi tumpukan di halaman sekolah. Artinya tumpukan rupanya ini wali muridnya. Kalau tumpukan anak tidak, karena anak tidak boleh keluar kelas sebelum dipanggil pakai mic oleh petugas piket. Jadi anak-anak nunggunya di dalam kelas Bapak Ibu. Itu sudah terjadi dan sudah bagus. Tinggal mohon kebersamaannya agar pelaksanaan pembelajaran di MBK Hasri, digitalisasi di MBK Hasri akan lebih baik lagi. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Dan sebagai penutup, Bapak Ibu, apa ya namanya ya, pintu hati atau pintu pikiran atau pintu apalah terbuka lebar. Monggo saya sebagai kepala sekolah siap menerima masukan-masukan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ya monggo langsung disampaikan sebagai sebuah ide, bukan sebagai sebuah apa namanya hal yang kritikan ya. Kalau tidak usah kritik lah, bagi jadikan sebuah masukan. Nah, ini kalau kritikan nanti tidak membangun, malah juga pusing nanti, bikin pusing kepala sekolah ini nanti. Jadi ketika saya, insya Allah untuk kebaikan kita bersama, saya akan melakukannya. Itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Syuf. Semoga pengantar dari Bapak Syuf tadi bisa menambah wawasan kita semua akan program madrasah digital yang digagas oleh LKS. Selanjutnya akan kami sampaikan, kami serahkan kepada Bapak Muhammad Habibi Firdaus selaku penanggung jawab madrasah digital untuk menyampaikan program madrasah digital yang akan segera dilaunching. Pada Bapak Habibi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu wali murid, dan juga kepada Pak Syuf atas sambutannya. Di sini tugas saya yaitu ingin menjelaskan apa itu aplikasi pelajar, bagaimana cara kerjanya, manfaatnya seperti apa. Jadi akan saya jelaskan sebentar lagi. Untuk Bapak Ibu wali murid harap menonaktifkan ya, mematikan suaranya ya, agar tidak keluar dua suara. Jadi agar lebih jelas. Oke. Mohon Pak Rafiq untuk layarnya saya dibesarkan. Sudah kelihatan Mbak Evi. Yang pakai laptop sudah kelihatan. Sudah ya, Bapak Ibu kelihatan ya. Oke, saya mulai. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu IDN. IDN ini kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang katanya Pak Syuf itu. Nah, di IDN itu berupa aplikasi, jadi bukan website atau bukan situs, tapi berupa aplikasi yang sudah ada di Play Store. Jadi Bapak Ibu itu tinggal download aplikasinya dan install, minta nomor NIS ke saya, nanti akan saya kasih. Seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, untuk di IDN sendiri itu banyak fiturnya Bapak Ibu. Yang pertama fiturnya yaitu berkaitan dengan data siswa. Nah, jadi data siswa itu siapa yang mengisi? Nah, karena kemarin-kemarin banyak yang salah kita mengisinya, akhirnya kita minta bantuannya ke Bapak Ibu untuk mengisi langsung sesuai dengan data yang sesungguhnya.
Nah, jadi itu akan mengurangi rentan kesalahan yang akan kita punya gitu. Dari kita tuh 500 siswa, kita urusi satu persatu. Ya wajar, maklum kalau kita punya salah mungkin dalam data ini. Nah, cuman bagaimana solusinya itu yang kita harus pikirkan bersama-sama. Nah, di aplikasi IDN ini, bagi yang sudah menginstal, bagi yang sudah melengkapinya, itu nantinya akan diminta data berkaitan dengan data siswa, data anak jenengan. Nah, jadi aplikasi ini dipasang di HP orang tua, bukan di HP siswa, karena fungsinya itu lebih ke orang tua, seperti itu. Yang pertama fiturnya yaitu fitur kelengkapan data, baik data siswa maupun data orang tua. Nah, ini saya masuk sebagai MIK Hasri ya, jadi tampilannya tidak sama dengan di HP Bapak Ibu. Jadi ini tampilan dari sistem dari Kahasri, sistem IDN dari Kahasri. Nah, di sini saya bisa melihat ada berapa jumlah siswa yang di kelas 1 dan di kelas 2 maupun di kelas-kelas selanjutnya. Jadi kalau saya cek tuh bisa, nah, misalkan saya ingin lihat kelas 1A, katakanlah seperti itu Bapak Ibu. Nah, di kelas 1A itu ada 34 siswa. Nah, dari 34 siswa ini saya bisa melihat daftar siswa. Nah, ada namanya Aditya, ada namanya Alena. Yang sudah 98%, maka sebelumnya orang tuanya sudah melengkapi data anaknya. Jadi data anaknya sudah dilengkapi, dan begitu pun ada yang masih belum dilengkap, bahkan masih belum daftar, mungkin karena tidak tahu atau karena masih bingung. Nah, jadi dengan adanya sosialisasi ini kita bisa paham, akhirnya kita bisa tahu bagaimana data yang kita punya untuk anak-anak jenengan. Nah, jadi dan dijamin data ini aman Bapak Ibu. Jadi ini adalah tanggung jawab sekolah untuk menjaga data ini apabila ada data yang penting. Karena kemarin banyak orang tua yang bertanya kepada saya, Pak Habibie, itu kan mendaftarkan NIK, apakah itu datanya aman? Saya jamin insya Allah aman. Karena untuk passwordnya ini melihat semua data siswa MIK Hasri, itu yang pegang hanya saya, begitu. Jadi apabila yang dipegang itu cuma saya saja yang pegang kuncinya, pegang passwordnya, insya Allah aman. Jadi tidak akan hilang ataupun tidak akan terhapus seperti itu. Kecuali kalau jenengan yang menghapus sendiri, yang mengganti sendiri. Jadi misalkan namanya ada yang salah, jenengan perbaiki sendiri, itu bisa masuk langsung ke sistem, otomatis seperti itu. Jadi ini salah satu fiturnya yaitu kelengkapan data. Fitur yang kedua yaitu fitur pengumuman. Jadi semacam kita memberikan pengumuman kepada semua kelas, semua siswa melalui HP orang tua siswa, melalui aplikasi ini. Jadi di bawah ini ada fitur Humas namanya Bapak Ibu. Humas ini ada fitur pengumuman. Jadi misalkan saya pernah kapan hari itu membuat pengumuman, nah seperti ini. Ini saya membuatnya tanggal 17 Juni 2021. Jadi ketika dibuka akan muncul hasil rapat guru 17 Juni. Nah, nomor 1 penerimaan rapot tanggal. Nah, jadi kita akan memberikan pengumuman lewat sini nantinya. Apabila fitur ini sudah digunakan oleh semua siswa, semua orang tua siswa, akan saya gunakan kembali fitur pengumuman ini. Jadi fitur lewat WA itu akan saya kurangi fungsinya, lebih ke sini, biar satu pintu maksudnya,
biar semuanya ada di aplikasi pelajar ini. Itu yang kedua. Lalu yang tidak kalah penting, yang berkaitan dengan uang. Nah, ini yang sangat rentan sekali Bapak Ibu. Ketika kita sudah bayar, tapi kwitansinya lupa, kwitansi kita hilang, atau sudah rusak. Nah, itu bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita sudah bayar? Nah, jadi kita juga ada fiturnya. Nah, di sini. Ini adalah sistemnya, tampilan awal dari sistem MIK Hasri untuk masalah pembayaran. Jadi SPP, lalu infak P2DB itu ada di sini. Dan semuanya terekap rapi. Untuk sementara ini fitur pembayaran online masih saya daftarkan kelas 1 dan kelas 2 saja sementara ini, karena saya harus mengurusi semua siswa yang jumlahnya 500. Itu perlu waktu. Jadi insya Allah minggu depan sudah saya upload semua data-data anak kelas 1 sampai anak kelas 6 yang berkaitan dengan SPP ataupun tagihan yang lain. Nah, jadi misalkan saya ingin tahu kelas 1A. Nah, ini ada kelasnya Bapak Ibu. Kelas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Nah, sementara ini masih 2 jenjang. Misalkan kelas 1A saya ingin tahu yang sudah bayar siapa. Nah, untuk ini tampilannya bisa tiap kelas bisa. Nah, ini. Jadi kelas 1A untuk Ananda Aditya Ainur misalkan saya ingin tahu apa saja tagihannya, berapa saja yang sudah dibayar dan berapa saja yang belum dibayar. Nah, ini. Untuk SPP yang belum dibayar yaitu September, Oktober, November, Desember. Nah, seperti itu. Lalu untuk infak P2DB, mohon dimatikan dulu Bu suaranya. Oke. Mohon maaf, agar kita bisa konsentrasi. Untuk infak P2DB yaitu uang pembangunan waktu itu ini 2 juta. Nah, ini saya tahu ternyata 2 juta dan masih belum terbayar. Jadi yang sudah terbayar apa saja? Sini ada tagihan yang belum dibayar, lalu tagihan yang sudah dibayar. Nah, ini tagihan yang sudah dibayar. Oh, berarti atas nama Aditya, infaknya sudah bayar 1 juta. SPP Agustus sudah bayar, SPP Juli juga sudah bayar. Lalu apabila jenengan minta kwitansi juga bisa. Nah, nanti Bu Dwi, bendahara sekolah, bendahara Kasri akan mencetak kwitansinya. Jadi kita sudah mengurangi tulis menulis Bapak Ibu. Karena itu akan lama. Jadi apabila dicetak, nah munculnya seperti ini nanti. NIS, nama siswa, nomor telepon, apa saja. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini nanti hasil dari print seperti ini nanti. Nah, ini untuk tampilan dari Kak Hasri, begitu. Lalu untuk tampilan dari aplikasi belajar orang tua bagaimana Pak Habibie? Akan sama seperti ini, cuman lebih simpel. Kalau yang dari Bu Dwi ini agak ribet karena memang server pusat. Nah, kalau tampilan dari Bapak Ibu akan seperti ini. Bentar, saya akan matikan dulu. Oke. Apakah sudah kelihatan Pak Rafiq? Sudah. Oke, bentar Bu ya. Nah ini. Ini saya ambil contoh 3 siswa Kak Hasri
atas nama Muhammad Bagas, Rizky Maulana, dan Agung Rizky Hanggono. Nah, saya ingin melihat anak saya atas nama Rizky Maulana, cicilannya apa saja, tagihannya apa saja. Nah, ini adalah tampilan dari HP orang tua. Begitu Bapak Ibu. Ini tampilan HP orang tua. Nah, di bagian mana untuk pembayaran online? Kalau fitur pengumuman paling bawah. Ada fitur pengumuman. Kalau fitur pengumuman paling bawah. Payment online, gambarnya apa itu? Ada fitur pengumuman. Kalau pembayaran online itu adalah yang ini. Payment online, gambarnya apa itu RP. Ada tulisan RP, tinggal diklik. Nah, itu ada rinciannya. Infak, PPDB 3 juta, SPP Agustus 100.000 sampai SPP November. Nah, apabila ingin membayar semua, maka tinggal dibayar. Nah, di checklist semua, sama seperti kita mau beli barang online, kita tinggal apa yang mau kita bayar, kita beli, nah, kita tinggal checklist. Misalkan sekarang bulan September, maka bulan Juli, Agustus, September ingin bayar, maka kita tinggal menceklis bulan itu, Juli, Agustus, September. Nah, lalu kita bayarkan, totalnya 300.000, misalkan seperti itu. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Bentar. Ini mungkin sistemnya lagi masa perbaikan. Nah, jadi nanti misalkan jenengan itu bayar di bulan Juli, Agustus dan September, nanti akan muncul beberapa pilihan Bapak Ibu. Ketika diklik bayar ini akan muncul beberapa pilihan. Misalkan nanti ada muncul pilihan bayar di Indomaret atau Alfamaret, misalkan lewat ATM, M-Banking atau lewat bank, bisa. Nanti ada langkah-langkahnya juga. Nah, untuk bank itu nanti akan tertera nama banknya, bank apa saja, dan mohon untuk nama bank itu disesuaikan. Apabila tidak ada nama bank yang kita inginkan, maka jangan bayar di sana karena kita tidak bekerja sama dengan bank itu, seperti itu. Ini untuk tadi sore saya coba itu bisa. Mungkin ini lagi gangguan mungkin ya, atau gimana mungkin saya kurang paham juga. Nanti akan saya tanyakan ke pusat bagaimana. Nah, untuk riwayat pembayaran nanti akan ada di paling atas pojok kanan. Nah, nanti akan ada riwayat pembayaran nantinya. Jadi kita nanti akan tahu apa saja riwayat pembayaran kita. Kita sudah bayar berapa saja. Kita sudah bayar di SPP bulannya apa saja. Itu sudah ada di aplikasi ini Bapak Ibu. Lalu untuk infak P2DB ini kan nominalnya besar Pak Habibie, misalkan 3 juta. Itu bagaimana, apakah bisa mencicil dalam aplikasi ini? Bisa mencicil. Nah, jadi nanti misalkan jenengan mau bayar 200.000, itu bisa nanti. Cuma nanti harus koordinasi dulu dengan Bu Dwi, dengan Bendahara Kak Hasri. Nanti akan sistemnya bisa nyicil.
Jadi 3 juta itu dicicil 1 juta ataupun berapa nominalnya seperti itu. Lalu ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu, apakah bayarnya selalu online atau bagaimana Pak Bibi? Ini khusus bagi yang tidak ingin ke sekolah. Misalkan di luar kota atau jauh dari sekolah. Apabila rumahnya dekat, yang mending bayar langsung ke Bu Dwi. Jadi nanti itu bayar tunai Bapak Ibu. Tapi sistem itu akan tetap masuk ke sistem. Jadi ketika bayar tunai, bayar offline, masuk ke sistem. itu berdua akan sama. Kita akan masuk ke sistem. Jadi ketika bayar tunai, bayar offline dengan bayar online, itu berdua akan sama. Kita akan masuk ke sistem, kan pakai nota kwitansi yang menulis itu. Tapi kwitansinya langsung dari sistem. Dan itu tidak akan hilang meskipun sudah kelas 2, meskipun sudah naik kelas 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, itu akan selalu ada. Begitu. Nah, jadi untuk fitur pembayaran online kurang lebihnya seperti itu dari saya. Mungkin dari jenengan masih ada yang mau bertanya, ada yang bingung, atau ada yang memberikan saran, monggo. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Habibi. Terima kasih ya Bapak Habibi atas penjelasannya. Saya Pak Habibie. Saya mau tanya. Untuk pertanyaan mungkin agak lebih lapi, bisa diketik di kolom komen nanti biar saya tanyakan satu-satu, saya anukan ke Pak Habibie. Pertanyaan pertama ini dari Ananda Rizkia menanyakan, Bank Jatim itu bisa Pak? Bank Jatim ya. Setahu saya ada Bank Jatim. Jadi Bank BRI, Mandiri, dan juga Jatim. Tapi untuk bank-bank yang kecil kayak apa sih, yang bank tidak begitu dikenal oleh masyarakat tuh kayaknya nggak ada. Untuk fitur pembayaran di bank nanti akan ada pilihannya Bapak Ibu. Dan harap memilih sesuai bank itu. Kalau tidak ada pilihannya, maka jangan pilih bank itu. Untuk kayak toko Alfamart, Indomaret, untuk Indomaret kita masih ajukan agar bisa bayar Pak di Indomaret. Untuk Alfamart kita sudah bisa bekerja sama dengan Alfamart seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ananda Desi Dwi Amelia. Bagaimana cara download aplikasi IDN? Soalnya habis ganti HP. Oh begitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk download aplikasi IDN itu bisa di Play Store. Penjelasannya sudah saya jelaskan lewat YouTube Kahasri. Bagaimana cara daftarnya, lalu apabila mau ganti nomor seperti apa, itu bisa. Jadi jenengan lihat aja di YouTube Kahasri, itu ada di bagian playlist tentang IDN. Itu sudah saya jelaskan banyak di sana. Begitu. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Erna Eka Safitri. Dulu waktu ini mungkin kelas 2, Mbak. Waktu kelas 1 sudah daftar IDN pakai nomor HP lama. Sekarang ganti nomor. Gimana cara gantinya? Ya. Untuk Bu Erna, apabila sudah ganti nomor, berarti ada kemungkinan nomor yang lama itu hangus atau keblokir. Itu bisa menghubungi saya. Nanti jenengan ketik namanya siapa, nama anaknya, nama ayah, nama ibu, lalu diketik juga nomor yang lama. Dan juga diketik nomor yang akan didaftarkan atau nomor yang baru. Mungkin prosesnya 1 hari baru akan diaktifkan lagi. Dan itu jenengan apabila sudah mengisi
sebanyak 90% ke atas, pokoknya sudah pernah mengisi, data itu tidak akan hilang. Jadi data itu akan tetap ada, seperti terakhir jenengan mengisi. Jadi tidak mengisi lagi dari awal. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo kalau mau tanya bisa lewat kolom komentar biar agar lebih rapi akan dibacakan oleh Pak Rofi. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Samsul Arifin. Ada 3 pertanyaan. Yang satu, untuk yang gaptek gimana Pak solusinya? Yang kedua, kalau ada yang error aplikasinya gimana? Kemudian yang ketiga, apa bisa orang tua tetap bayar di sekolah? Biar sekolah yang masukkan ke aplikasi Pak. Untuk satu dulu mungkin Pak, gaptek teknologi. Ya. Untuk yang pertama, bagaimana untuk yang gaptek teknologi? Nah, solusinya yang pertama bisa minta bantuan ke saudaranya. Ini mau ngisi apa dulu? Apa mau bayar? Apa mau ngisi identitas peserta didik? Identitas anaknya. Kalau ngisi identitas anaknya, insya Allah minta tolong ke saudara bisa. Tapi untuk pembayaran, apabila bisa datang ke sekolah, ya monggo datang ke sekolah. Nanti akan dibantu oleh Bu Dwi untuk pembayaran online-nya, seperti itu. Jadi kita menyediakan 2 cara membayar SPP Bapak Ibu. Bisa online, bisa offline. Apabila offline, datang ke sekolah, nanti akan diinput, dibantu oleh Bu Dwi. Seperti itu. Jadi kita tidak memaksa harus online, tidak. Dan tadi belum saya jelaskan, lupa. Untuk pembayaran online, itu apabila di bank, akan terkena biaya admin sebesar 3.500 setiap sekali pembayaran. Jadi apabila setiap pembayaran ada biaya admin sebesar 3.500. Untuk Indomaret atau Alfamaret itu biaya adminnya 4.000. Nah, jadi memang ada kelebihannya. Kelebihannya kita nggak usah antri di sekolah. Apabila mendekati PAT, mendekati ulangan, itu banyak yang antri di sekolah. Dan itu terlihat kurang baik. Jadi jenengan bisa bayar online lewat bank atau lewat Alfamaret, Indomaret. Seperti itu. Kalau ada yang error aplikasinya gimana Pak Habibie? Pertanyaan jelas. Kalau ada yang error, nanti Bendahara Bu Dwi akan langsung menghubungi saya. Jadi nanti akan saya langsung perbaiki. Insya Allah satu hari sudah selesai masalah error untuk di sistem ini. Karena memang yang daftar, apalagi siswa kita 500. Nah, jadi memang untuk error tuh ada kemungkinan, cuman kecil seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga sepertinya sudah dijawab nggih. Orang tua apa masih bisa tetap bayar di sekolah? Sepertinya sudah terjawab. Pak Bibi sudah menjelaskan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Asik Khalifah. Kemarin saya belum daftar Pak karena HP saya error dan semua WA hilang. Semua solusinya gimana Pak? Untuk data siswa itu tidak akan hilang Bapak Ibu. Jadi kita itu punya data siswa semua siswa MIK Hasri. Apabila datanya hilang, selama nomornya itu masih aktif, insya Allah masih terjaga datanya itu, tidak akan hilang. Kalau WA, saya nggak tahu. Kalau WA, kalau yang aplikasi IDN ini masih ada, begitu, akan tersimpan selamanya. Atas nama Ibunda Sinta Dewi, ini
bertanya tagihan tertera di aplikasi. Padahal untuk SPP sampai bulan September sudah dibayarkan. Bagaimana Pak? Apa perlu dikonfirmasikan ke pihak sekolah? Nah, untuk pertanyaannya Bunda Sinta Dewi ini pertanyaannya bagus. Sangat bagus. Bagaimana Pak? Saya sudah bayar, tapi di aplikasi HP saya, aplikasi pelajar, kok masih ditagih? Nah, begini. Kita baru ngerjakan 2 hari ini. Jadi kemarin 2 hari ini saya kebut Untuk aplikasi ini. Jadi kemarin 2 hari ini saya kebut aplikasinya untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, untuk pembayarannya itu harus melalui Bu Dwi. Jadi nanti Bu Dwi memeriksa catatannya. Nanti siapa saja yang sudah bayar nanti akan diklik oleh Bu Dwi. Mungkin dari kelas 1 dan kelas 2 ini masih separuh siswa yang sudah dikerjakan. Insya Allah separuhnya lagi selesai dalam minggu ini. Insya Allah Senin depan sudah rapi, catatannya sesuai dengan kenyataannya. Seperti itu untuk Ibunda Sinta Dewi. Terima kasih Pak Habibie. Selanjutnya dari Ibu Nurul Dwi Fitriawati. Pertanyaannya sepertinya sama dengan pertanyaannya Ibu Sinta Dewi, yaitu sudah coba buka aplikasi IDN, bulan Juli dan Agustus sudah bayar tapi di aplikasi masih bunyi tagihan. Ya, jadi jawaban saya sudah menjawab atas pertanyaan yang barusan ini, Pak Rufik ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita butuh waktu untuk menyelesaikan kelas 1 sampai kelas 2 siswa ini. Gitu. Setidaknya kita sudah berani memulai. Begitu. Oke. Dari Ibu Devita Alif. Berarti kalau sudah payment tidak memerlukan kwitansi lagi, Pak, untuk tanda bukti pembayaran. Untuk kwitansi, apabila sudah bayar, kwitansi itu akan ada di sistem kami dan juga ada di HP orang tua. Jadi misalkan Bu Dwi minta kwitansinya, misalkan Bu Dwi tidak buka laptop, minta kwitansinya ke jenengan. Monggo Bu, kwitansinya dikirim ke saya. Itu bisa, kwitansinya berupa gambar, bisa dikirim lewat WA ke HP-nya Bu Dwi. Nah, seperti itu. Jadi kwitansi itu ada di laptop Kahasri, ada di sistem Kahasri, dan juga ada di HP orang tua masing-masing. Itu tidak akan hilang selamanya kwitansi itu. Seperti itu. Terima kasih Pak Habibie. Berlanjut pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bob Channel. Assalamualaikum Pak, anak saya ada 2 orang, ada di Kahasri kelas 1 dan kelas 4. Barusan saya coba lihat tagihan SPP yang keluar hanya kelas 1. Untuk yang kelas 4 kok belum keluar gitu. Untuk yang kelas 4 masih proses nggih, Bapak ya. Karena memang saya masih fokus ke kelas 1 dan kelas 2. Itu saya ngurusinya lumayan menguras tenaga. Ya lembur di sekolahan. Insya Allah saya minggu depan berikan saya waktu 1 minggu bersama dengan tim saya untuk mengupload data kelas 3 sampai kelas 6 seperti itu. Terima kasih Pak Habibie. Dari Ibu Asri, mungkin lebih tepatnya bertanya seperti ini. Misalkan pengisian aplikasi IDN itu belum lengkap, apakah belum 100%, apa bisa menggunakan fitur pembayaran online? Sangat bisa, Bapak Ibu. Apabila datanya tidak lengkap, itu bisa digunakan fitur SPP online ini atau tagihan online, pembayaran online. Nah, apabila tidak dilengkapi, maka kita menerimanya data yang tidak lengkap. Misal, nama ayah tidak diisi. Nah, maka itu bukan fitur pembayaran SPP,
tapi berkaitan dengan fitur data peserta didik. Jadi saya ingin mencari misalkan nama ayah dari atas nama putra. Loh, kok belum diisi? Nah, berarti kan menyulitkan sekolah. Nah, apabila diisi lengkap 100%, nah maka itu akan mempermudah dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam data siswa. Seperti itu. Meskipun baru masuk aplikasi IDN, itu bisa dilihat SPP tagihannya, khusus kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3 sampai kelas 6, insya Allah minggu depan sudah bisa. Terima kasih Bapak Abi atas penjelasannya. Maaf Bapak, saya Oke, monggo Bu Hikmah. ini maaf ya, saya cuman mau membenarkan pertanyaan tadi yang dari Ibu Asrik Holifah itu, tapi saya belum ngisi Pak. Itu maksudnya dari pertanyaan yang atas tadi. Karena tadi kan tanya, kemarin saya belum daftar Pak karena HP saya error dan semua WA hilang semua. Solusinya gimana Pak? Itu kan tadi sudah dijawab sama Pak Habibie nggih. Nah, tapi di sini Ibu Asrik juga menanyakan, tapi saya masih belum mengisi Pak. Waktu kemarin sebelum HP-nya error. Itu. Iya. Nggih. Paham. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nikmah. Nggih. Apabila belum diisi, maka ketika membuka lagi aplikasinya, ya seperti belum diisi itu sudah. Gitu. Apabila tidak di otak-atik, ya sudah berarti kita menerimanya yang tidak di otak-atik itu. Dan apabila orang tua masuk kembali, misalkan datanya 14%, lalu HP-nya rusak, error, lalu beli HP lagi dan pasang aplikasi IDN, maka munculnya ya 14% itu, karena masih belum di otak-atik. Meskipun sudah diisi 80%, lalu HP-nya rusak, daftar lagi atas nama anaknya, nomor HP-nya diganti, daftar ke saya. Nah, itu ya tetap 80%. Begitu. Ya, jadi data terakhir itu yang akan muncul di HP orang tua. Seperti itu. Terima kasih Pak Habibie. Bapak Ibu, pertanyaannya itu ada yang sama dan sudah jelaskan berkali-kali sama Pak Habibie. Jadi saya hanya akan pilih pertanyaan yang sekiranya bisa dijelaskan oleh Pak Habibie. Pertanyaan dari Ibu Yardan. Assalamualaikum Mbak. Untuk pembayaran melalui payment, apa harus bayar sesuai tagihan? Soalnya di payment tagihan yang tertera sampai Desember. Mohon dijawab Bapak. Untuk tagihan itu boleh dipilih Bu tadi. Jadi misalkan ingin bayar Juli sampai Desember, ya alhamdulillah berarti semuanya lunas begitu. Misalkan Juli sudah bayar, berarti memang belum diinput sama Bu Dwi, tapi catatan yang kemarin-kemarin masih ada. Nanti itu yang input Bu Dwi, begitu. Insya Allah minggu ini selesai itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Jadi mohon bersabar. Nah, apabila bulan September belum bayar, maka ya sudah bayar bulan September saja, begitu. Kalau pingin bayar 2 bulan, ya monggo dicentang dua-duanya, September dan Oktober, gitu. Terima kasih Pak Habibie. Pertanyaannya Bu Sari ini ada yang mengalami juga Pak Habibie. Jadi ada wali murid yang mendapatkan kendala yang sama. Jadi waktu kelas 1 sudah daftar, sudah buka aplikasi IDN, ada tulisan belum ada peserta didik terdaftar. Apa perlu daftar lagi Pak? Mohon maaf, itu pertanyaan dari siapa? Dari Ibu Sari Wulandari.
sama itu dialami dengan Ibu Erna Eka Safitri. Oh iya ya. Untuk peserta didik yang belum terdaftar, ada kemungkinan penulisan namanya salah, atau NIS-nya salah, atau nomor HP-nya salah. Belum konfirmasi ke saya. Jadi apabila masih awal, masih mau daftar dari awal, harap konfirmasi dulu ke saya, nanti akan saya kasih nama lengkapnya, lalu nomor induk siswanya, lalu nomor telepon yang didaftarkan. Begitu. Terima kasih Pak Bibi. Pertanyaan dari Ibu Nana Rita. Assalamualaikum Pak, saya sudah bayar lewat VA BCA dari Juli sampai Desember, tapi menurut suami sudah bayar Juli, Agustus, September di sekolah. Pripun Pak kalau double? Berarti sudah bayar ya, sudah praktek ya kemarin. Untuk Ibunda Nana Rita mungkin bisa diaktifkan suaranya. Halo Bunda Nana Rita, bisa diaktifkan suaranya? Ya. Assalamualaikum Pak. G. Barusan kan saya Waalaikumsalam, langsung Bu. coba. G. G. Terus saya bayar tagihannya ternyata dari Juli sampai bulan Desember. Langsung saya bayar lewat virtual account, lewat BCA G. Terus G. sudah saya bayar, suami saya bilang, loh kan sudah bayar Juli sampai September, kedobel Pak. Pripun G? Oh, berarti 3 bulan itu dibayar 2 kali. Nggih, Juli, sudah, Agustus, nggih. September. Nggih. Oh ya, untuk itu saya harus klarifikasi dulu ke Bu Dwi. Karena saya Nggih. tidak pegang data SPP yang kemarin, seperti itu. Jadi saya tanya ke Bu Dwi, apakah atas nama siapa Bu? Kelas berapa? Antares Arsenio Pak, 2B. Oh, Antares, kelas 2B. Ya, nanti saya tanyakan ke Bu Dwi, apakah bulan Juli, Agustus, dan September sudah bayar. Nggih. Kalau sudah bayar, maka kita akan kembalikan uangnya yang 3 bulan. Seperti itu. Nggih, nggih matur nuwun Pak Bibi. Assalamualaikum. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Pertanyaan selanjutnya dari Ibunda Yuli Kurniawati Pak Bibi. Untuk pengisian IDN apakah wajib 100%? Soalnya ada beberapa file misal prestasi, sedangkan prestasi masih belum punya. Data wali juga apakah masih diisi? Bagaimana pengisian bisa sampai 100%? Terima kasih. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bunda Yuli Kurniawati, di setiap kelas itu setelah saya cek itu ada yang 100%, ada yang 100%. Misalkan anak jenengan ada di kelas 1A, jenengan bisa lihat daftar siswa yang sudah 100%. Itu bisa meniru ke bundanya. Misalkan, Bunda gimana caranya gitu, bisa ke bundanya. Jadi sharing antar bunda itu bisa, boleh. Jadi oh ini Bunda ternyata yang ini diisi seperti ini, baru bisa. Nah, seperti itu. Apabila untuk prestasi, apakah wajib diisi? Ya, prestasi itu tidak harus prestasi tingkat kota Bapak Ibu. Tidak harus prestasi tingkat Jawa Timur, nggak harus. Misalkan prestasi tingkat TK, boleh diisi. Gitu. Apakah wajib 100%? Ya kalau bisa 100%, kenapa tidak? Kenapa hanya 50%? Semakin lengkap, semakin bagus datanya. Berarti datanya sudah lengkap sekali ketika sudah 100%. Seperti itu. Terima kasih Pak Bibi. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Puji Lestari. Maaf Pak, ngamputen mau tanya untuk pembayaran infak P2DB. Awalnya kan bisa dicicil 1 tahun, tapi di payment itu tertulis harus dibayar sebelum tanggal 9 November. Itu bagaimana Pak Bibi? Itu atas nama siapa? Nama anaknya Bu, mungkin bisa diaktifkan suaranya atas nama Puji Lestari, biar saya cek.
Nadira Tavana Widiantoro, Pak. 1A. Nadira ya. Oke, sebentar. Sebentar ya Bunda ya. Nggih, Pak. Kelas 1A. Nggih, Pak. Nama depannya Nadira. Nggih, Pak. Nadira. Nadira Tavana Widiantoro. Nggih, Pak. Oke. Ini yang tagihan sudah dibayar, saya bacakan ya. Infak P2DB 500.000. Lalu 300.000 dan 500.000. Untuk SPP-nya sudah terbayar Juli, Agustus, September. Mohon diulang pertanyaannya tadi, Bunda. Kan awalnya itu infak itu dapat dicicil sampai 1 tahun. Lah ini kan saya masih kan di payment itu tulisannya itu sebelum tanggal 9 November tuh harus sudah terbayarkan. Gitu, Pak. Saya cek dulu. Apa harus tanggal itu harus kita sudah lunas, Pak? Oh tidak. Untuk tanggal jatuh tempo itu hanya nanti ketika tanggal 7 November. Jadi H-2 dari jatuh tempo itu akan dapat WA. Akan dapat notifikasi SMS ke nomor jenengan bahwa tagihannya ini seperti itu. Jadi itu tidak dikenakan denda, Bunda. Di sini kan ada denda. Di paling kanan ada denda. Kita buat 0. Kita buat 0, 0, 0, 0. Jadi tidak ada denda. Karena memang ya manusiawi lah seperti itu. Jadi kalau didenda pun ya kita merasa gimana gitu ke wali murid. Jadi kita kosongkan untuk denda. Jadi fungsinya jatuh tempo ini hanya sebagai reminder, mengingatkan kepada wali murid untuk tagihannya seperti itu. Untuk datanya sudah benar ya Bunda ya? Sampun Pak, 100% sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih jawabannya Pak Bibi. Tadi itu adalah pertanyaan terakhir. Saya beri satu kesempatan lagi, satu pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu, barangkali ada yang belum jelas terkait dengan IDN pembayaran online ini. Kami persilahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Apabila tidak ada, maka kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Sueb, juga kepada Bapak Habibi. Mudah-mudahan waktu dan tenaganya mendapat ganti yang lebih baik dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua juga warga dari MIKHC mudah-mudahan diberi lancar rezekinya, diberi sehat walafiat. Maka rapat ini saya tutup dengan pembacaan suratul Fatihah, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.